jadi dari desa aku, namanya Desa Ngelayapan. Mungkin kakak kalau misalnya mau cari lebih lanjut, bolehlah. Itu Desa Ngelayapan di Kecamatan Kota Purwodadi. Nah, Desa Ngelayapan ini kak, itu ujung sendiri. Nah, desanya ini tuh kecil, terus dikelilingi sungai gitu loh. Desanya, kampungnya kan. Nah, di situ apa? Ada orang-orang zaman dulu yang terkenal istilahnya santai lah ya, dari bapaknya Pak Kiai termuka di sini, ya kan? Namanya Mbah Zen, ya Mbah Zen. Terus Mbah aku, ada lagi satu lagi, ya sebut aja namanya Mbah Pur aja ya, soalnya aku nggak terlalu tahu namanya. Nah, di situ tuh dari kesaksian Pak D aku tuh cerita kalau di Desa Ngelayapan ini tuh sebenarnya tuh ada hutan kecil, ya hutan kecil, tapi kalau di sini tuh disebutnya tuh desa ya, Desa Karangbayi. Sebenarnya bukan desa sih, ini kayak hutan kecil, cuma yang nempatin di daerah sana cuma satu orang aja gitu, satu rumah aja, sampai sekarang masih ada. Nah, di situ ada kejadian mistis di mana di saat Mbah Pur ini mau meninggal, itu malam Jumat ya, waktu malam Jumat. Nah, meninggalnya ini kan susah banget gitu loh kak. Nah, jadi kayak yang pintar-pintar gitu, kayak mbah aku, Mbah Zen, sama ada lagi lah beberapa juga, itu 7 orang gitu lah, 7 orang di sini yang pintar gitu. Dia bantuin Mbah Pur ini buat meninggal gitu dengan tenang gitu, dari pegangan-pegangannya diambil gitu. Nah, ternyata banyak tuh pegangan-pegangan Mbah Pur ini, dari yang mulai dari tangan, terus di dahi, pipi, dagu, itu banyak banget lah kebuang. Nah, pas di malam Jumat itu Mbah Pur meninggal gitu kan. Nah, setelah Mbah Pur ini meninggal, dari situ desa ini tuh bener-bener bener-bener suasananya tuh makin mencekam gitu loh kak, makin mencekam. Bahkan sampai sekarang juga masih mencekam, tapi nggak mencekam yang lalu-lalu gitu loh. Nah, dari sini tuh jangankan orang tuh keluar tuh kalau malam tuh lewat jam 8 tuh udah pada nggak berani gitu loh. Jadi jam 8 tuh udah stay di rumah gitu. Bahkan kayak Pak D aku, kakak dari mama aku aja itu keluar itu udah termasuk hebat gitu. Nah, waktu itu ini kesaksian dari Pak D aku. Waktu itu mbah aku nyuruh Pak D aku ke rumahnya Pak Zen, Mbah Zen itu kan, yang posisi itu jadi kiai di kampung ini kan. Nah, di situ Pak D aku ngelihat almarhum Mbah Pur ini tuh gentayangan, terus disertain ada bola api gitu kan, ada bola api. Di situ langsung Pak D aku tuh, Pak D Hari ya namanya, Pak D Hari tuh langsung lari lah, kejar gitu ke rumahnya Mbah Zen itu. Udah gitu Pak D aku tuh sampai gak berani keluar gitu kan, sampai gak berani pulang gitu. Pada akhirnya Pak D aku itu nginep di rumahnya Mbah Zen itu. Nah, di kali aku ini kak termasuk juga angker gitulah, ada di sini setan, ya maksudnya makhluk halus gitu yang mendiami kali ini, itu namanya Soro Udo. Nah, Soro Udo ini tuh bentuknya kan kecil, pendek ya, pendek banget. Dia tuh kayak bayi gitulah, kayak balita, bukan balita sih, bayi berapa bulan gitulah. Itu dia merah semua, rambutnya berjuntai ke bawah. Nah, tuh yang mendiami sungai di daerah aku. Jadi kalau ada orang-orang tenggelam itu karena dia gitu kan. Nah, waktu itu tahun 2006 ya, 2006 itu aku juga ada. Waktu itu aku nyaksiin ada anak kecil dari desa sebelah itu mandi di sungai, dan dia itu tenggelam. Nah, waktu tenggelam itu kak, Mbah Zen itu kan masih ada, cuma udah sepuh banget.
Di situ aku nyaksiin sendiri seluruh desa itu keliling desa ya, keliling desa itu sambil baca-baca sholawat gitu di malam hari pakai obor. Itu di tahun 2006. Itu aku juga ikut, itu posisi aku digendong sama mbah aku kan. Nah, ada satu titik kita berhenti semua di situ. Di salah satu titik sungai itu kita berhenti. Nah, Mbah Zen ini masuk ke dalam sungai. Nah, posisi kan dia pakai peci putih yang tipis gitu ya, Kak. Nah, umumnya kalau misalkan orang kalau misalnya nyemplung kayak di sungai gitu kan pasti pecinya ikut ngambang gitu ya. Soalnya tuh agak dalam gitu. Nah, posisi aku inget banget itu Mbak Zen itu dia posisinya lagi duduk bersila. Nah, di situ Kak, air itu muser gitu kan di antara badannya Mbak Zen ini. Dan di saat air itu muser udah selesai, Mbak Zen ini keluar sambil gendong anak yang tenggelam itu tadi. Dah sampai di situ, lanjut lagi minggu berikutnya itu ada bayi nangis di salah satu desa Karangbayi. Dikiranya ada bayi buangan atau apa. Nah, ternyata waktu Pak D, aku yang Pak D hari ini sama mbah aku lihat sama ada lagi tuh namanya siapa ya, aku lupa, udah meninggal sih, sebut aja namanya Mbah Dul ya, Mbah Dul aja tuh. Sama Mbah Dul ini 3 orang tuh ke desa Karangbayi itu, ke hutan kecil itu. Nah, di situ nemuin bayi gendrowo Kak. Sumpah itu disaksiin warga desa di sini, bayi gendrowo itu hitam berbulu, ada taring gitu, terus dibawa ke rumahnya Mbah Zen. Ternyata bayi gendrowo ini tuh dia lumpuh gitu kan. Nah, di situ kan Mbah Zen ini gendong itu bayi gendrowo. Sumpah aku ngeliat sendiri pakai mata kepala aku sendiri, karena posisi aku juga di situ sama mbah aku digendong sama mbah aku. Setelah mbah aku kan ngantar bayi gendrowo itu ke rumahnya Mbah Zen. Nah, mbah aku itu pulang ke rumah terus ngasih tahu nemu bayi gendrowo gitu kan. Terus aku diajak lah ikut itulah. Udah lihat itu serem kan, akhirnya Mbah Zen bantu pulangin itu bayi gendrowo ke rumahnya dia sambil dibantu buat kayak bisa jalan gitu. Nah, di situ nggak selang berapa lama ya, pokoknya tuh ada minggu depannya lagi tuh aku kan kalau orang Jawa tuh weton ya, hari-hari lahir gitu ya. Nah, kebetulan kan rumah aku kan ikut mbah waktu itu rumah aku. Terus sepupu aku anak dari Pak De aku kan namanya Vicky, terus ada tetanggaku namanya Ulul. 3 orang ini kebetulan lahirnya wetonnya tuh sama. Nah, di hari lahir kita itu kita tuh kayak rewel gitu loh Kak, nangis gitu bertiga gitu sampai kenceng banget di malam hari weton kita itu kan. Dan itu bener-bener tiba-tiba tuh kayak ada suara angin geluduk gitu, tapi posisi nggak mendung Kak, di situ apa dengar suara kayak geruduk gitu. Mbah aku keluar, terus mbah aku bilang tuh pakai bahasa Jawa yang artinya tuh kalau diartiin tuh gini, ya udah kamu pergi sana, jangan kesini, cucu aku mau tidur gitu, sambil ngelempar batu. Nah, di situ lagi tuh kayak drrrr gitu, ternyata itu jalannya gendrowo. Itu aku bener-bener denger sendiri sih itu bunyi gendrowo jalan dulu gitu loh. Nah, terus ada lagi gang 1 bulan kemudian itu Mbak Zen itu kan sakit-sakitan. Mbak Zen ini juga terkenal orang pintar lah di sini, sampai ada tuh kayak calon RT RW atau lurah-lurah gitu yang sering datang ke rumahnya Mbak Zen buat kayak dibantu biar menang gitu loh Kak, dari situ. Nah, waktu posisi itu 1 bulan itu kan Mbak Zen itu kan kondisinya sakit, sakitan. Dia sakit-sakitan, katanya itu, kata dari mbah aku ya, itu dikerjain sama dukun asal Jawa Timur gitu loh.
Nah di situ Mbak Zen ini tuh sakit parah banget sampai adalah berbulan-bulan gitu kan. Mbak Zen ini ya masih bisa sholat ke masjid, soalnya kan masjid kita itu kan deket rumahnya Mbak Zen gitulah. Nah di situ kondisinya Mbak Zen kan udah mulai sehat tuh, udah mulai pulih juga kan. Nah Mbah aku ini inisiatif tuh magerin kampung gitulah, dibacain apa gitulah. Nah Mbak Zen ini udah dikasih tahu jangan keluar desa ya sebelum 40 hari gitu kan. Entah kenapa waktu itu ada tragedi orang tenggelam lagi di ya agak jauh sih Kak kampungnya gitulah, agak jauh dari kampung kita. Nah Mbak Zen ini dimintain tolong buat cariin anak tenggelam itu, karena Mbak Zen ini kan juga sering lah nyari-nyari anak-anak tenggelam gitulah, kayak yang tadi lo pakai dia duduk sila di dalam sungai kayak gitu tadi kan, sambil nanti dia keluar udah bawa itu anak kecil gitu loh. Nah dari situ dia udah inilah istilahnya dia keluar dari kampung, dan malamnya itu Kak waktu dia meninggal, aduh aku kalau ngingetin ini tuh sampai nangis gitu ya, karena serem banget. Karena kan kalau di sini kalau ada orang sakit atau udah mau meninggal tuh satu kampung itu langsung kumpul ke rumah yang sakit atau yang mau meninggal itu. Nah posisi habis maghrib aku diajak sama mbak aku itu digendong sama mbak aku itu ada beberapa orang yang udah ke rumahnya Mbak Zen ini. Nah posisi itu waktu aku mau ke rumahnya Mbak Zen itu sama mbak aku tuh tiba-tiba Kak burung gagak warna hitam itu jatuhin bunga mawar depan rumahnya Mbak Zen itu gitu kan, jatuh. Terus mbak aku nurunin aku kan, karena pasti kan ngegendong aku kan. Nah di situ mbak aku ngambil itu bunga mawar, terus mbak aku masuk ke dalam. Mbak aku bilang ini dia udah nggak punya waktu lagi gitu kan. Nah di situ aku ngebantuin Mbak Zen ini baca syahadat gitu kan. Nah waktu mau bantuin baca syahadat itu Mbak Zen ini kesurupan gitulah, kayak dimasukin arwah-arwah gitulah, kayak pegangannya tuh belum mau keluar gitu kan. Terus akhirnya dibantu-bantu lah sama mbak aku, akhirnya meninggal juga. Waktu meninggal juga itu suasana di kampung tuh mencekam banget ya, Kak, mencekam. Waktu Mbak Zen ini meninggal itu belum ada 3 hari 3 hari setelah Mbak Zen ini meninggal ada tuh yang meninggal, kayak dia nggak sakit tiba-tiba meninggal gitu loh. Terus lagi 1 minggu setelah Mbak Zen meninggal itu ada lagi yang meninggal gitu, dia jatuh kepleset terus meninggal gitu. Terus setelah 14 hari ada lagi tetangga yang meninggal, jadi kayak ngajak-ngajak gitulah, gitu berurutan gitulah, sampai kan pada nggak berani gitu kan. Pada akhirnya di ketua adat desa itu bilang nanti malam Jumat kita ini ya kayak apa sih namanya, doa bersama di masjid. Nah itu kan bawa nasi semua, seluruh desa tuh emang ke masjid gitu loh Kak. Nah di situ baca doa buat kayak memutus itu semua gitu. Nah pas di saat itu Kak, ya Tuhan gila sih, tiba-tiba tuh seringnya muncul kayak bola api, terus ada pocong gentayangan kayak gitu-gitu di kampung. Pada akhirnya ya mbak aku lagi yang kayak magerin desa di desa aku ini gitu. Jadi setelah itu ya aman lah, walaupun cuma beberapa gitu kan. Kalau di desa Karangbayi itu mbak aku tuh nggak bisa, karena desa Karangbayi atau hutan kecil yang di deket desa aku itu emang itu sebenarnya tempat buangan kayak pegangan-pegangan orang zaman dulu, bahkan orang yang di luar kota kalau buang pegangannya dia itu di desa Karangbayi ini gitu loh Kak. Pernah sih tahun lalu itu Pak D aku nemuin keris kecil di sekitaran
eh, desa Karangbayi itu atau hutan kecil itu loh. Terus sama ada lagi yang nemuin kayak batu batu akik lah atau apa gitu loh Kak. Karena di hutan kecil itu tuh ini apa kayak bambu-bambu gitu, kebanyakan kayak hutan-hutan bambu gitu, sama beberapa pohon sih Kak, itu aja.